IM 1 dynamic driver banyak banget. 2 dynamic driver juga banyak. 3 dynamic driver kayaknya bisa dihitung jari. Cuman masih ada lah. 4 dynamic driver yang gua tahu cuman 2. Nah, 5 dynamic driver nih cuman 1. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan ini adalah review gue untuk 7Hz 5. Dan sesuai namanya, yes, dia menggunakan 5 dynamic driver. Persisinya dan harganya di Indonesia ini semestinya sih sekitar 2 jutaan sekian lah, nggak nyampe 3 juta. Kalau di luar sana soalnya sekitar $150. Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara bentuk buat gue agak lucu sih sebenarnya, campuran biasa dengan tidak biasa. Ini kayak gue ingetin sama apa ya, kayak kacang gitu loh bentuknya. Agak bundar gede gini. Tapi yes, ini agak lebar secara faceplate. Dan lu bisa lihat kalau misalnya dibalik begini, kelihatan jelas ini ada dynamic drivernya. Sebenarnya kalau di terawang lebih jelas lagi sih. Lihat nggak ya? Aduh, kamera gue. Ini ada bulat-bulat 5 biji di sini, dan 5-5-nya itu ada semacam tube-nya. Semoga bisa kelihatan ada bulat-bulat 5. Jadi yes, ini padat banget dan kerasa ini housingnya memang butuh lumayan gede. Sampai ke nozzle-nya seperti ini. Bentuknya ini mengingatkan sama ya 700 pada umumnya sih. Ada pola bentuk roda seperti ini. Untuk konektornya menggunakan dual pin konektor. Dan kabelnya ini persis seperti 7Hz Sonus kalau udah pernah lihat. Ini kabelnya tipis, pipih begini kayak kue tiaw. Gue sebutnya kabel kue tiaw sih. Untuk jacknya cukup keren sebenarnya. Kayak gini ya. Kita lihat. Cuman kabelnya ini memang karena bentuknya lebar begini, ada yang suka dan ada yang nggak suka. Nah, yang gue pertama kali lumayan kaget sekaligus appreciate, dia punya badan body housing nih ya, agak besar dan bulky, jadi bukan cuman lebar tapi juga tebel. Tapi ternyata fittingnya enak loh, jadi dia desain untuk ergonominya tuh bagus, plus eargate-nya juga bagus di telinga gue. Nah, kabelnya ini walaupun kabelnya kue tiaw panjang begini, sebenarnya kalau secara penggunaan ini cukup stabil ketika gue bawa jalan-jalan, ataupun secara microphonics sangat minim dan ringan juga. Yang nggak terlalu enak kalau kita ngomongin ergonomi dan kepraktisan itu ketika kita simpan aja, karena dia kabelnya pipih gini, jadi emang agak tebel ketika kita gulung. Tapi selain itu, gue nggak ngerasa ada minus point dari kabel kue tiaw seperti ini. Kita ngomongin frekuensi response di sini, well, 5 dynamic driver. Ini pertama kalinya gue lihat IM 5 dynamic driver, dan frekuensi response-nya pun juga unik. Tapi a bit, apa ya, lumayan sesuai perkiraan dikit. Gue rasa 5 dynamic driver itu bakal unjuk gigi masing-masing. Jadi yes, frekuensi response-nya bisa dikategorikan V-shape atau W-shape. Ini jelas punya energi besar. Lihat di bagian bassnya yang cukup besar di situ. Definitely will be a bassy IM. Kemudian di situ ada cekungan lumayan besar di area lower mid range. Upper mid range-nya naik lagi, dan kemudian lower treble naik lagi. Habis itu treble juga ada sedikit peak. Jadi yes, ini IM yang energik dengan puncak energi di beberapa bagian frekuensi, tapi terutama di bass, kemudian upper mid range, vokal atas, dan juga untuk lower treble, bagian attack, gemericing suara, dan juga bagian treble atas sana untuk tambahin gitu ya. Langsung aja kita bahas satu-satu. Bahas dari the elephant in the room, jelas adalah bassnya yang jelas besar by frequency response, dan by pendengaran gue yang pertama kali gue rasakan ada betapa besar dan tebal bassnya. Yes, ini IM yang punya bass yang focusing ke mid bass, bukannya sub bass. Jadi kelihatannya dia cukup naik, tapi bukan yang di paling ujung bawahnya, tapi sebelum paling ujung bawah, dan itu memberikan sensasi bass yang tebal, nonjok, kayak gini. Bass itu bukan yang jeduk atau cepet gitu, tapi lebih ke yang bass tebal, agak lambat, gitu kesannya. Bukan yang rumbling kayak tapi lebih ke tebalnya berasa, nonjoknya berasa, tapi nggak terlalu tight. Jadi nggak terlalu kayak dipukul gini, kayak pukulnya tuh gede, boom gitu lah jadinya. Jadi ini mau lagu apapun, bahkan lagu akustik, kalau misalnya ada pukulan kayak kahun, boom, 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 itu jadi kesannya tebel. Dan kesannya nggak terlalu cepat dan agak lambat di sini. Nah, di sini untuk poin plusnya adalah ini very fun. Mau lagu apapun, itu berasa asiknya, tebalnya, besar bassnya. Lu yang suka bass mungkin suka ini. Tapi kelemahannya kalau misalnya dibutuhkan lagu yang transientnya cepet, kayak butuh bass yang cepat baliknya kayak gitu, untuk double pedal, ataupun lagu-lagu yang nah ini kayak berasa lalu belum balik lagi, ini udah kayak lagi. Jadi kesannya lambat. Dan juga kalau misalnya dengerin movies soundtrack, itu kan butuhnya lebih ke rumbling sub bass yang gitu. Ini lebih kayak nggak terlalu bisa rumbling. So yes, tergantung genrenya. Ini very fun atau kurang rapih di beberapa lagu.
Nah, gue rasa di sini vokalnya mencoba counterbalancing karena tadi yang gue bilang bassnya itu tipe yang tebal, bukan bass yang cepat, bukan bass yang cuman deg doang, tapi bass yang boom gitu. Jadinya vokalnya itu lihat ya, dia ada deep di lower mid range-nya, focusing ke upper mid range. Jadi focusing vokalnya itu lebih ke nada atas seperti ini. Jadi kayak dengerin suara orang itu bukannya seperti ini, bukan tebal, bukannya berbobot seperti ini, tapi rada naik ke atas begini, tapi dipaksa kayak agak clear. Itu gue rasa juga untuk counterbalancing karena bassnya yang tebal tadi. Jadi keseluruhan frekuensi, keseluruhan suara itu tetap berasa tebal, tapi kalau misalnya kita focusing ke vokalnya aja, dengerin Josh Groban, dengerin Il Divo, itu suaranya rada kayak kehimpit, rada kayak focusing terlalu ke nada atasnya, jadi vokalnya nggak terlalu tebal, walaupun sensasi suara keseluruhannya tebal, vokalnya doang itu nggak tebal. Jadi buat gue, ya ini bisa memberikan ekstra clarity ke vokal untuk melawan bass yang segini gede. Kelemahannya adalah dia tidak balance. Gimana pun lower mid range-nya terlalu turun, mid bass-nya terlalu naik, dan vokalnya terlalu fokus ke atas. Kalau lu cari sesuatu yang balance di sini enggak. Kalau lu cari sesuatu yang kontras, dan walaupun dengan bass yang segede gini, vokalnya masih bisa lumayan kedengeran, ya ini mendapatkan, ini mencapai tujuan tersebut. Vokalnya kontras dengan bass-nya. Nah, treble-nya ini gue ngerti maksudnya arahnya mereka sekali lagi untuk counterbalancing bass yang segitu besar dan segitu tebalnya. Dia ada peak lagi di lower treble, cuman turun lagi mid treble, naik lagi sekitar mid to upper treble. Jadinya di sini tapi treble tuh uneven, kayak lu ngerasa di satu bagian itu ada treble peak yang berasa kayak cymbal crash attack-nya nih. Initial attack-nya, nya itu kencang. Tapi ketika sh-nya itu tidak terlalu gemericik, tapi atasnya lagi ada sedikit lagi. Ini nggak terlalu rapih dan yes memberikan timbre yang agak aneh juga untuk treble di bagian cymbal, hi-hat, ataupun dengerin flutes. Nada atas itu a bit strange lah dia karena berasa ada tergantung frekuensinya bisa naik bisa turun. Cuman di sini dia sekali lagi mencoba memberikan kontras terhadap bassnya itu. Jadi treble tetap berasa nyerang walaupun nggak clear-clear banget, tapi attack-nya itu cukup berasa. Jadi yes di sini IEM-nya itu memberikan energi, mau itu vokal, mau itu bass, terutama bassnya, dan juga mau itu treble-nya, tiga-tiganya cukup berasa dimajuin dan energik. Nah, tonal seperti ini sebenarnya in a way di satu sisi ini sangat-sangat fun, sangat-sangat asik, sangat-sangat jedak-jeduk, sangat-sangat, tapi di saat yang pertama walaupun jedak-jeduk segitu tebelnya dia masih counterbalancing dengan vokal yang agak tipis dan maju, dan juga treble attack yang cukup maju. Jadi beda sama kayak Hades yang waktu itu gue pernah review. Hades itu kan fokusin ke bass tapi vokal treble juga turun. Jadinya lu cuma dengerin bassnya doang. Kalau di sini vokalnya masih kedengeran, treble-nya masih kedengeran. Kelemahannya adalah tiga frekuensinya itu tidak balance. Dia memberikan peak masing-masing. Bassnya, mid bassnya peaknya lumayan gede, lower midnya turun, upper midnya naik lagi, lower treble naik lagi, walaupun ada turun dikit tapi habis itu naik lagi. Jadi kayak frekuensinya nggak terlalu balance secara keseluruhan, tapi semuanya itu kayak dimajuin di beberapa tempat. Dan gini, it's very fun, tapi kalau misalnya di satu sisi ketika gue dengerin lagu rame dan gue pengen lagu yang nyantai, ini kayak tawuran, kayak semuanya dimajuin secara tidak balance. Jadi ini bisa asik, tapi di saat yang bersamaan ini bisa terlalu rame kayak tawuran. Dan ramenya itu bukan rame yang rapih, ramenya itu yang asal maju aja, asal rame aja. Jadi tergantung mood. Gue rasa di sini lu bisa ngerasa ini berantakan banget, di satu sisi lu bakal berasa ini asik banget. Nah sayangnya nih, gue ngerasa secara teknikal ini almost good mungkin kalau gue pikir bassnya nggak segede gini, karena dia kontras nada-nadanya itu masih ada. Pernadanya itu kejelasannya masih lumayan kalau tidak setebal ini bassnya. Sekali lagi, bassnya itu tipe yang agak membayang-bayangi seluruh frekuensi walaupun kontras tadi. Cuman boomnya itu bikin beberapa nada, kalau kita mau fokus nih ya, mau fokus nada itu, walaupun dia mencoba kontras tadi, itu jadi nggak terlalu fokus karena dibayang-bayangin ketebalan bassnya tadi. Jadi setiap nada-nada ketika ada hentakan bass, itu jadi agak ngebayang. Nadanya itu nggak terlalu clear, kejelasan nadanya, note definition, ataupun resolusi dan kejelasan per tiap nadanya itu bukanlah yang terbaik karena kehalangan bassnya. Tapi ketika bassnya sepi gitu, lagi diem aja itu kahun atau apapun, lu ada gitar, ada vokal, itu sebenarnya clear-clear aja, jelas-jelas aja. Tapi ketika bassnya datang lagi, boom gitu kayak, ini agak membayang-bayangin lagi. So yes, buat gue, walaupun dia suaranya kontras, tapi secara resolusi dan kejelasan ada, gak terlalu bagus di harganya. Walaupun gue harus ngomong juga secara stage mungkin agak cukup ada depth-nya, tapi gak terlalu luas. Sekali berasa agak kecil dan berasa lumayan intimate, lumayan karena dimajuin semua tadi. Jadi di sini gue cukup mengerti rasanya setelah mendengarkan 5 dynamic driver persis ini, kenapa
konfigurasi driver seperti ini lumayan jarang, karena gini loh, kalau dynamic driver itu salah satu properti dari drivernya adalah dia punya dynamics attack yang bagus dan juga dinamika yang bagus. Jadinya ketika lima-limanya punya dinamika yang bagus nih, mau bass, vocal, treble, itu jadi kayak dimajuin semua, dibikin tuningan itu nyerang semua, ya jadi kayak tawuran seperti ini. In a way, ini nggak rapih sama sekali. Tapi in other way, gue juga cukup appreciate karena mereka mencoba sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Dan in a way, kalau misalnya lu pingin yang fun, lu pingin yang asik tanpa terlalu terlalu ngebas sampai hilang frekuensi lain. Enggak, ini frekuensi lainnya masih ada, masih berasa energinya. Upper mid dan treble yang lumayan nyerang seperti ini, tapi disamain sama bassnya, ya in a way, ya mungkin ini bisa untuk lu kalau misalnya lagi ngantuk, lu pingin kafein yang bangunin lu gitu. Ya mungkin ini bisa oke. Tapi jadinya dia kalah jelas balance dibandingkan beberapa IEM lain di sekitar 2 sampai 2,5 jutaan yang lebih hype sekarang. Contohnya Super Mix 4. Super Mix 4 menggunakan 4 tipe driver di saat yang bersamaan, tapi koherensi semuanya itu bagus. Kayak lu dengerin area sub, bass to upper treble, semuanya lebih berasa, lebih linear, lebih jelas, nada-nadanya juga lebih nyambung. Ini kan kayak dimajuin semua gitu. Tapi ada naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini nggak kayak rapih gitu kalau Super Mix 4 itu. Jadi ya Super Mix 4 jauh lebih balance, bassnya lebih terasa kedalamannya, lebih cepat juga, tapi nggak se-fun ini. Lalu kemudian vokalnya juga lebih clear, lebih maju lagi, lebih balance, mau vokal cowok, mau vokal cewek. Lebih jelas lagi nadanya, lalu treble atasnya juga nyampe ujung kemericik yang itu jelas lebih berasa di Super Mix 4. Tapi kalau misalnya lu mau yang kafein, ini yang adrenalin dan kafein di saat yang bersamaan gitu, yang bikin jantung lu terpacu, yang bikin lu melek gitu ya, rasanya Super Mix 4 masih nggak terlalu se-energik itu, walaupun energinya masih oke. Buat gue Super Mix 4 it's very all-rounder. Nah di sini tapi bener-bener kayak nih adrenalin, nih kayak di alat pacu jantung gitu, bangun gitu loh, kayak dung ces-cesnya masih ada. Jadi it's not overly dark atau gimana-gimana. Nah cuman ya tadi jadinya dia berantakan kalau misalnya kita ngomong balancing, kalau misalnya dibandingkan semacam Super Mix 4. Kalau misalnya dibandingkan Pula PA02 ini juga udah jauh banget. Ini jauh lebih bassy. Ini juga di saat yang bersamaan bisa lebih dark karena treble-nya Pula PA02 itu kan sangat gemericik sampai ujung. Ini jelas lebih turun, dia frekuensi treble-nya lebih ke treble attack-nya, tapi treble extension-nya itu kurang di 705 ini. Jadi jauh berasa lebih tebal, dan juga treble-nya walaupun sama-sama masih ada nyerangnya, tapi gemericik atasnya tuh jauh lebih extended di Pula PA02. Pula PA02 ya lebih lebih tight juga, lebih speed-nya juga lebih dapat, kecepatan transient-nya di sini jauh lebih lambat, tapi sekali lagi jauh lebih asik, jauh lebih nonjok. Di saat yang bersamaan ya jadinya ini more fun, tetap more fun ini, it's very fun. So ada yang bilang gimana kalau misalnya dibandingkan sama extreme bass IEM lainnya seperti Hades contohnya. Hades jauh lebih butek. Gue nggak bisa dengerin Hades lama-lama beneran karena upper mid to treble-nya tuh bener-bener jatuh. Jadi dia lebih kayak L shape gitu, bukan V shape. Dia L besar di bassnya doang. Kalau misalnya, jadi beda arahnya ini kan V ya, lebih berasa V ataupun W, terserah gimana lu persepsinya. Jadi Hades jauh lebih mendem, jauh lebih tebal juga karena nggak ada counterbalancing upper mid to treble-nya. Nah kalau misalnya dibandingkan Legato, nah Legato ini sebenarnya dia kan upper mid-nya tuh nggak terlalu tinggi tuh. Di sini upper mid-nya kan lebih kontras. Jadi upper mid-nya Legato itu tidak semaju si 705 ini, tapi dia counterbalancing di area treble sekali lagi, treble attack di area upper mid to lower treble area gitu. Jadi ya kayak gemericik suara itu masih ada, tapi vokalnya lebih tebal, lebih balance sebenarnya di Legato. Cuman lebih kontras, lebih kerasa majunya ya di 705 ini. Cuman kalau buat gue ngerasa jadinya Legato itu gue lebih suka sih, karena gue lebih suka dia yang tidak menyerang semua frekuensi yang gini. Legato lebih bisa didengarkan lama. At least itu buat telinga gue dan juga perspektif gue terhadap suara. Cuman kalau misalnya lu pengen ngerasa sesuatu yang lebih nyerang lagi, upper mid-nya lebih kontras lagi dengan bass yang lebih besar itu, ya sebenarnya ini. Jadi urutannya kalau misalnya dibilang paling dark, Hades, lalu kemudian tetap bassy, dark, a bit dark juga, cuman masih ada counterbalancing, at least treble-nya masih berasa. Legato yang lebih V tapi tetap punya bass yang segitu tebalnya, segitu nonjoknya, ya 705 ini. Upper mid to treble-nya punya kontras yang lebih jelas dibandingkan Legato ataupun Hades. Pada kesimpulannya, apakah 705 ini worth it?
Sebenarnya di harga 2,5 juta kalau kita ngomongin tonal balance plus teknikalitas overall simplinya enggak. Dia berantakan, dia kayak tawuran, dia juga majuin semua tapi balancingnya kurang, teknikalnya juga kurang, ketutupan sama bass yang tebal tadi, membayang-bayang yang lain. Tapi dia punya sesuatu yang spesial, energi dari 5 driver di saat yang bersamaan. Ini gue nggak pernah temuin tempat lain. Walaupun gue pribadi bisa ngomong gue nggak suka, tapi gue bisa bilang kalau lu bisa nyobain ini, cobain lah. Karena dia punya sensasi yang berbeda banget. Sampai gue bisa bilang, ya mungkin ada marketnya, gue bisa appreciate kemungkinan ada marketnya itu. Cuman gue sendiri pribadi ngerasa ini ya terlalu ekstrim aja. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dan thank you for watching. See you next time. Bye-bye.